Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang tes WISC, yaitu Wechsler Intelligence Scale for Children. Anggota di kelompok kami sendiri ada saya sendiri, Sri Ziki Rahmatan. Selanjutnya ada teman saya Lailatul Amaniyah dan Mildatu Aula. Pada tes ini kami akan menjelaskan tentang pembahasan sejarah dan latar belakangnya, gambaran deskripsi dan gambaran fisiknya, cara penyajian dan pengambilan data, dan juga scoring. Yang pertama ada sejarah. David Wechsler memperkenalkan versi pertama dari tes intelijensi yang dirancang khusus untuk orang dewasa yang terbit pada tahun 1939 yang dinamai dengan Wechsler Belief Intelligence Scale ataupun lebih dikenal dengan WBIS atau disebut juga skala WB. Pada tahun 1949, Wechsler menerbitkan pula skala intelijensi yang digunakan untuk anak-anak, yang dikembangkan berdasarkan isi skala dari WB. Skala ini diberi nama Wechsler Intelligence Scale for Children ataupun yang dikenal dengan WISC. Isinya terdiri dari dua bagian sub, yaitu verbal dan performance. Pada tahun 1947, WISC ini mengalami revisi dengan nama WISC-R ataupun dimaksud dengan revisi. Di tahun 1955, Wechsler menyusun skala lain untuk orang dewasa dengan memperluas isi dari tes WISC, yaitu tes WISE. Skala WISC mengalami revisi terakhir pada tahun 1974 yang bertujuan untuk mengukur intelijensi anak usia 5 tahun sampai 15 tahun. Selanjutnya ada latar belakang dari tes WISC. Diawali dengan adanya pandangan dan keraguan tentang pengukuran tes intelijensi melalui tes Binet. Sebagai pendahulu dari tes intelijensi sendiri, menurut Wechsler, tes Binet memiliki keterbatasan dalam penggunaannya untuk pengukuran intelijensi pada orang dewasa, sehingga perlu adanya perluasan dalam pengukuran intelijensi dan memerlukan item-item yang dapat diberikan tidak hanya pada kelompok anak, tapi juga pada kelompok dewasa. Fungsi tes ini sendiri untuk mengetahui perkembangan kognitif anak. Menurut serangkaian penelitian WISC hanya cocok dilakukan untuk mengevaluasi intelijensi anak, bukan untuk mendiagnosis apakah anak itu memiliki kebutuhan khusus. WISC sangat cocok untuk mengukur ketimpangan skor intelijensi dengan pencapaian hasil belajar anak di sekolah. Keunikan dari tes WISC-R ini sendiri adalah penyajian subtesnya. Penyajian subtes WISC ini dilakukan secara bergantian antara subtes performance dan subtes verbal. Selanjutnya ada subtes dari tes WISC. Subtes dari WISC itu ada 12 dan 2 lagi hanya digunakan untuk penggantian apabila diperlukan. Kedua belas subtes ini terbagi dalam dua golongan, yaitu skala verbal dan skala performance. Skala verbal sendiri adalah skala untuk mengukur kemampuan bekerja dengan simbol abstrak yang bermanfaat untuk mengetahui latar belakang pendidikan. Sedangkan skala performance berguna untuk meningkatkan kontak nonverbal dengan lingkungan, integrasi stimuli dengan respon motorik, kemampuan dan bekerja dalam situasi yang konkret. Selanjutnya ada pembagian dari subtes tersebut. Yang pertama itu ada skala verbal, ada informasi, yaitu untuk mengukur tingkat pengetahuan. Yang kedua ada pemahaman, untuk menilai pengetahuan umum dan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya ada persamaan, yaitu untuk mengukur penilaian abstrak. Selanjutnya ada aritmatik, yaitu seperti kemampuan konsentrasi dan daya nalar hitung. Selanjutnya ada pembendaharaan kata untuk menilai kosakata dan terdapat di memori jangka panjang. Yang terakhir dari skala verbal ada digit span ataupun rentangan angka berisi pengulangan angka dari 3 sampai 9 digit dan 2 sampai 8 digit mundur. Selanjutnya ada pembagian dari skala performance. Yang pertama ada melengkapi gambar. Tes dengan gambar yang bagian-bagiannya sudah dihilangkan. Selanjutnya ada mengatur gambar. Satu set gambar yang disusun menjadi sebuah cerita. Selanjutnya ada rancangan balok. Sebuah desain untuk menyusun balok-balok yang penuh warna. Selanjutnya ada merakit objek, yaitu menyusun kembali objek-objek yang familiar untuk dirakit. Selanjutnya ada digit simbol, mengukur pertimbangan visual motorik. Dan yang terakhir ada masses, yaitu kemampuan untuk merencanakan, merangkai, dan organisasi visual. Baik, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milatu Aula akan melanjutkan presentasi tentang WISC, yaitu petunjuk umum pelaksanaan tes. Jadi secara garis besar tata cara pelaksanaan tes WISC ini
tidak jauh berbeda dengan tata cara pelaksanaan tes WIBIS, di mana di tes WISC ini perbedaan mendasarnya adalah testi akan dihadapi oleh tester anak-anak yang berusia 5-15 tahun, sehingga sangat diperlukan kesabaran serta ketelatenan dalam menyajikan subtes persoalan. Selanjutnya ada pengambilan data dalam tes WISC. Teknik pengambilan data dalam tes WISC ini sendiri ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan teknik wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Lembar pedoman analisis berisi pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman. Yang kedua ada pedoman DSM. Selanjutnya ada tes WISC ini dan perlengkapan yang mendukung serta lembar observasi, alat pengumpulan data pendukung, serta pedoman interpretasi dari hasil tes itu sendiri. Selanjutnya ada bagaimana cara scoring tes WISC ini, yaitu pemberian skor pada subtes WISC didasarkan atas kebenaran jawaban dan waktu yang diperlukan oleh subjek dalam memberikan jawaban yang benar. Hal ini dikarenakan WISC menempatkan batas waktu pada subjek yang sebagian besar diberi poin bonus untuk kecepatan. Tes ini sendiri membutuhkan waktu penyelesaian 65-80 menit. Tes ini menghasilkan nilai IQ yang merupakan kemampuan umum intelektual anak. Selanjutnya ada kriteria scoring tes WISC ini sendiri. Yang pertama ada menyesuaikan skor mentah tiap subtes dengan skor skala sesuai dengan tingkat usia anak pada buku tabel skor. Yang kedua, menghitung skor skala total masing-masing tes verbal dan performance untuk mendapatkan skala IQ dari masing-masing anak. Yang ketiga ada menghitung jumlah total skor skala tes verbal dan tes performance untuk mendapatkan skala penuh dan IQ penuh. Selanjutnya menghitung IQ original IQ, membandingkan skala IQ verbal dan skala IQ performance, membandingkan full IQ dan original IQ, serta mencari min total dan membuat profil individu, serta menentukan tingkat tinggi rendahnya hasil dari setiap subtes tersebut, dan membandingkan min total dan min dari setiap kategori yang diukur dari beberapa subtes WISC. Selanjutnya ada ketepatan interpretasi dari hasil tes ini sendiri tergantung pada reliabilitas dan validitas. Hal ini menyangkut hasil yang konsisten dari waktu ke waktu dan mendapat informasi yang sesuai serta menunjukkan dengan teliti perbedaan-perbedaan kecil pada hasil ukurnya. Teknik analisis yang digunakan dalam tes ini yaitu teknik flow analysis, di mana ada 3 tahap dalam teknik ini. Yang pertama ada reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lailatul Amania akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada cara melakukan scoring pada subtes ini. Yang pertama itu ada subtes information. Cara melakukan scoring itu yang pertama itu setiap jawaban yang benar diberikan tanda plus dan diberikan skor 1. Untuk setiap jawaban yang salah diberi tanda minus dan diberikan skor 0. Selanjutnya, jika jawaban OP meragukan, pemeriksa harus meminta penjelasan lebih lanjut dengan mengajukan pertanyaan kepada si partisipan, misalnya itu dengan berkata, coba jelaskan lebih lanjut jawaban dari saudara. Nah, selanjutnya itu skor pada subtes ini adalah jumlah jawaban yang benar yang dijawab oleh si partisipan. Nah, selanjutnya itu skor tertinggi pada subtes tersebut adalah sebanyak 25. Jika jawaban salah sebanyak 5 kali secara berturut-turut, maka wajib diberhentikan. Nah, subtes kedua itu ada comprehension. Cara melakukan scoringnya itu yang pertama ada skor setiap jawaban bisa 2, 1, ataupun 0 tergantung pada ketepatannya sesuai dengan kunci jawaban yang telah ditetapkan. Skor tertingginya itu adalah 20. Jika jawaban salah sebanyak 4 kali secara berturut-turut, maka bisa diberhentikan.
Nah, yang ketiga itu ada subtes digit span. Cara melakukan skornya itu yang pertama itu skor deret angka baik yang maju ataupun mundur adalah sesuai dengan jumlah bilangan deret angka yang berhasil diulang oleh OP dengan benar atau diberi tanda plus. Selanjutnya itu jika dua buah deret bilangan yang serupa gagal diulangi oleh OP, maka pemeriksa tidak boleh melanjutkan dengan deret bilangan berikutnya. Skor tertingginya yaitu ada 17. Skor tertingginya itu adalah 17. Jika jawaban salah sebanyak 2 kali berturut-turut, maka bisa diberhentikan. Nah, yang subtes keempat itu ada aritmetik. Cara melakukan scoringnya itu yang pertama, setiap jawaban yang benar akan diberikan skor 1 dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu 15 detik untuk soal nomor 1 sampai 3, 30 detik untuk soal dari nomor 4 sampai dengan 6, 60 detik untuk soal nomor 7 sampai dengan 8, dan 120 detik untuk soal nomor 9 sampai dengan 10. Pada soal nomor 9 sampai 10, jika jawaban benar dalam waktu maksimal 15 detik, maka akan diberikan skor 2. Skor tertinggi pada subtes ini adalah 14. Jika jawaban salah 3 kali berturut-turut, maka bisa berhenti. Nah, subtes kelima itu ada similarity. Cara melakukan scoringnya itu yang pertama, jawaban diberi skor 2, 1 atau 0 tergantung pada ketepatannya sesuai dengan kunci jawaban. Skor tertinggi pada subtes ini adalah 24. Jika jawaban salah sebanyak 3 kali secara berturut-turut, maka bisa berhenti. Nah, yang keenam itu ada subtes vocabulary. Cara melakukan scoringnya itu setiap jawaban mendapatkan skor 1 itu dalam bentuk abstrak, skor setengah, konkret, atau 0 yaitu jawaban salah. Sesuai dengan kunci jawaban yang telah ditetapkan. Jawaban benar diberi tanda plus atau setengah atau 1/2, sedangkan jawaban yang salah diberi tanda minus. Skor tertinggi pada subtes ini adalah sebanyak 42. Jika jawaban salah sebanyak 5 kali berturut-turut, bisa berhenti. Subtes yang ketujuh itu ada picture arrangement. Cara melakukan scoringnya itu skor 2 masing-masing untuk seri rumah, seri penodongan, dan seri elevator jika susunannya tepat. Skor 3, 2, dan 1 atau 0 sesuai dengan kunci yang telah ditetapkan masing-masing itu untuk seri pacaran, memancing, dan taksi. Skor tambahan untuk seri memancing dan taksi sesuai dengan petunjuk. Skor tertinggi pada subtes ini adalah 21. Jika jawaban salah sebanyak 2 kali secara berturut-turut, bisa berhenti. Nah, yang ke-8 itu ada subtes picture completion. Cara melakukan scoringnya itu skor 1 bagi setiap gambar yang dijawab benar, skor 0 jika salah. Jika pada gambar 11, yaitu bayangan lengan pada cermin, dijawab kakinya tidak ada, katakanlah ya apalagi. Jika jawabannya tetap salah, maka dianggap gagal. Skor tertinggi pada subtes ini adalah 15. Jika jawaban salah sebanyak 3 kali secara berturut-turut, bisa berhenti. Selanjutnya itu subtes ke-9, yaitu block design. Cara melakukan scoringnya itu yang pertama itu akan diberikan skor sebanyak 6, 5, 4, atau 3 bagi susunan yang benar dalam batas waktu sesuai dengan tabel scoring. Jika tidak berhasil tersusun secara benar atau tersusun secara benar tapi melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka diberi skor 0. Skor tertinggi pada subtes ini adalah 42. Jika jawabannya salah sebanyak 2 kali berturut-turut, maka bisa berhenti. Subtes yang ke-10 itu ada object assembly. Cara melakukan skornya itu skor yang akan diberikan berkisar antara 0 sampai dengan 6, tergantung pada seberapa tepatnya susunan yang dibuat. Ini bisa dilihat di tabel penilaian. Pada boneka tidak ada skor yang dihubungkan dengan waktu penyelesaiannya. Pada kepala dan tangan ada skor tambahan yang dihubungkan dengan waktu penyelesaian. Ini bisa dilihat juga di tabel penilaian. Nah, skor tertinggi pada subtes ini adalah 26. Yang subtes ke-11 itu ada digit simbol. Cara melakukan scoringnya yaitu skor subtes ini adalah jumlah tanda-tanda yang berhasil diisikan dengan benar oleh OP pada kotak-kotak yang kosong.
Ketepatan dan kerapihan tidak diperhitungkan, tetapi tanda-tanda yang dituliskan itu harus jelas. Tanda N terbalik jika dituliskan dengan huruf N diberi 1/2. Skor tertinggi pada subtes ini adalah 67. Berikut ada hal-hal yang patut menjadi catatan dari tes WISC, yaitu yang pertama itu pada skala WISC penetapan skor tidak menggunakan perhitungan usia mental seperti tes Binet. Namun, skor merupakan hasil dari perhitungan norma yang telah standarisasi sehingga kita bisa langsung mengkonversi raw skor menjadi standar skor yang tercantum dalam buku pedoman WISC. Yang kedua itu skala WISC terbagi dalam tes verbal dan tes performance. Untuk menjaga motivasi klien anak-anak yang mungkin mudah bosan, maka asesor dapat memberikan tes secara fleksibel. Misalnya itu membuat tes verbal dan tes performance berselang-seling sehingga klien tidak bosan dengan penugasan yang diberikan sebelumnya ataupun dengan penugasan yang sedang dijalani. Yang ketiga itu ada skala WISC mendapatkan 3 skor utama, yaitu skor verbal, skor performance, dan skor skala lengkap. Masing-masing skor tersebut memiliki nilai interpretatif sehingga sebagai seorang psikolog ataupun administrator harus memahami nilai interpretatif dari kombinasi skor yang diperoleh oleh klien. Nah, yang terakhir itu, hal yang tidak kalah penting dan patut mendapatkan perhatian adalah catatan kualitatif selama tes berlangsung. Misalnya itu sikap selama proses pelaksanaan tes. Selanjutnya itu komunikasi, kepercayaan diri klien juga dapat menjadi pelengkap untuk lebih memahami dinamika psikologis dari klien yang sedang kita uji. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.